Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Wijianti, NIM 18205100078 dari kelas Perbankan Syariah 5C. Di sini saya akan menjawab soal UAS sebagai berikut. Nomor 1 yaitu jelaskan yang dimaksud pengawasan aktif dan pasif dalam pembiayaan bank syariah. Pengawasan pasif yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian, laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur seperti laporan keadaan keuangan dari neraca dan atau laba rugi, laporan penyaluran keuangan dari mutasi rekening pinjaman, laporan aktivitas yaitu dari keadaan stok dan perkembangan usaha dan sebagainya. Sedangkan pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan pengawasan on the spot, yaitu di tempat usaha para debitur itu sendiri, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang ditimbulkan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan downgrading risk dan apa dampaknya dan bagaimana meminimalisirnya. Jawabannya yaitu downgrading risk yaitu resiko penurunan rating, di mana terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dampaknya yaitu berkurangnya aktivitas perdagangan dan menurunnya likuiditas. Cara meminimalisirnya yaitu dengan membangun lingkungan risiko yang tepat serta menjalankan kebijakan dan prosedur yang sehat dan juga berusaha dengan menstabilkan kondisi bank syariah tersebut. Soal ketiga yaitu dalam pelaksanaannya, pembiayaan sindikasi mempunyai 3 bentuk diantaranya yaitu pertama, lead syndication. Lead syndication merupakan sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Modal yang diberikan masing-masing bank debitur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing. Kedua yaitu club deal, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai satu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayainya dalam proyek tersebut. Jadi, hubungan para peserta sindikasi hanya sebatas hubungan koordinasi. Yang ketiga yaitu sub-syndication. Sub-syndication yaitu bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain, dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Soal nomor 4, kewenangan Basarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan MUI berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Di samping itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaannya perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Soal 5 yaitu strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online yaitu dengan mengembangkan fintech. Fintech merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter.
stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran. Proses transaksi keuangan ini meliputi proses jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang atau lending secara peer-to-peer, transfer dana, investasi retail, perencanaan keuangan personal finance. Melihat fenomena berkembangnya fintech dan kebutuhan pinjaman keuangan oleh masyarakat menjadi tuntutan untuk melakukan inovasi baru, yaitu dengan membuat teknologi aplikasi fintech P2P, lending atau pinjaman uang secara online. Manfaat dari fintech dalam perbankan syariah yaitu memudahkan untuk pelayanan finansial. Hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah, di mana nasabah juga mendapat pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pembiayaan, transfer, atau menjual beli saham dengan cara mudah dan aman. Sekian jawaban dari soal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.